Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakrawinata, NIM 193310022 dari Prodi D3 Teknologi Penginderaan Jauh, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2020. Pada presentasi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Teknologi Informasi, tentang materi perangkat telekomunikasi pada penginderaan jauh. Saya berikan sedikit penjelasan. Perangkat telekomunikasi pada kajian penginderaan jauh sendiri dimaksudkan adalah alat yang berfungsi untuk menerima, mengantarkan sinyal, mengolah informasi, dan data sesuai kebutuhan user atau pengguna. Baik, ini adalah beberapa alat ya. Yang pertama ada GPS, yaitu Global Position Satellite. GPS Global Position Satellite. Terus ada radar, satelit, drone atau pesawat tanpa awak ya. Terus ada pesawat. Ini merupakan perangkat kerasnya, seperti hardware gitu ibaratnya. Selanjutnya ya, saya akan membahas tentang ini GPS ya, khusus kajian saya GPS Global Position System ya. Terus mengapa dengan GPS? GPS adalah jenis Global Position System, itu kepanjangannya, dan pengertiannya adalah pada dasarnya alat yang digunakan untuk menentukan letak posisi objek dengan menggunakan bantuan satelit. Nah, berarti alat ini terkoordinasi langsung kepada satelit ya, dari user, dan berhubungan langsung kepada satelit. Terus ini Global Position System atau GPS terdiri atas beberapa jenis, yaitu ada GPS geodetik, GPS mapping, GPS port, GPS beaker, terus GPS marine, dan GPS otomotif. Nah, ini yang terakhir GPS aviation. GPS geodetik. Untuk kajian GPS kali ini, saya akan membahas tentang merek ya, kan ada berbagai merek. Saya menggunakan merek High Target sebagai bahan kajian saya. Ini merupakan bentuk gambarannya. Nah, ini tentang GPS geodetik. Merupakan alat ukur GPS dengan menggunakan satelit, di mana akurasi yang sangat tinggi serta ketelitian yang dihasilkan sangat akurat. GPS geodetik ini mempunyai kemampuan untuk menangkap sinyal L1, L2 atau GNSS, bisa disebut juga Global Navigation System Satellite, dan bisa merekam dengan raw data. Artinya data yang direkam itu merupakan data asli, data original dari satelit, dan secara umum mempunyai format RAINEX. Yang sangat mengesankan dari GPS ini yaitu mempunyai ketelitian lebih tinggi dari GPS navigasi. Ketelitiannya bahkan sampai milimeter. Nah, bisa dibayangin ya. Dalam pemetaan GPS geodetik, pemetaan ini bisa dilakukan dari jarak beberapa meter, sehingga prosesnya pun sangat mudah. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari alat modern. Nah, dari GPS geodetik juga memiliki sistem dan posisi koordinat. Terdapat 3 titik yang dapat dijadikan parameter, yaitu lokasi titik dari nol dari sistem koordinat. Besaran ini bisa merupakan besaran Cartesius atau curvilinear yang bisa digunakan pada sebuah titik sistem koordinat dan orientasi dari sumbu koordinat. Selanjutnya, nah, ini merupakan manfaat dalam beberapa pengukuran dan survei lahan seperti hutan, perkebunan, dan luasan lahan pada lingkungan tertentu seperti lahan perkotaan atau suatu misalnya perumahan lah, bisa merupakan di semua tempat.
Nah, tipe geodetik adalah jenis receiver GPS yang relatif sangat canggih, paling mahal, dan pastinya memberikan data yang paling akurat. GPS geodetik ini umumnya digunakan untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Berarti GPS ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Tipe ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau pengelompokan, seperti tipe 1 frekuensi L1 dan tipe dual frekuensi L1 dan L2. Gelombang L1 akan membawa dan merekam data pseudoreg dan data phase atau kode P atau Y ya, dan C or A beserta pesan navigasi. Sedangkan gelombang L2 akan membawa kode P atau Y dan pesan navigasi. Selanjutnya, GPS geodetik ini berbeda dengan GPS navigasi, yang mana untuk mendapatkan ketelitian yang tinggi, GPS geodetik mesti menggunakan dua alat yang digunakan dalam proses perekaman di waktu yang bersamaan. Nah, ini alatnya. Alat tersebut ada rover dan base station ya. Rover dan base station. Nah, ini kegunaan dari rover. Rover itu kegunaannya adalah untuk menangkap sinyal. Bisa dari base station ya, dari base. Dan juga bisa dari langsung ke satelit. Dan juga menentukan titik awal yang mana acuannya titik SRG BIG. Cara kerja rover sangat banyak, di mana rover dibawa ke titik-titik GCP atau dikenal juga sebagai ground control point, dan untuk mendapatkan titik-titik yang digunakan untuk ortofikasi, foto udara, atau citra satelit lainnya. Kegunaan dari base sendiri atau base station digunakan apabila memakai metode RTK, NRTK, dan statik. Selanjutnya, ini kelebihan dari GPS geodetik ya. Dapat dilihat sendiri kawan-kawan semua, GNSS atau GPS geodetik dapat digunakan setiap saat tanpa tergantung waktu dan cuaca. Terus satelit dari GNSS mempunyai ketinggian orbit yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20.000 km di atas permukaan bumi, serta dengan jumlah yang relatif cukup banyak. Ya. Hal ini menjadikan GNSS atau Global Navigation System Satellite dapat meliputi wilayah-wilayah yang cukup luas sehingga dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus. Penggunaan GPS geodetik dalam penentuan posisi relatif tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi topografis daerah survei. Topografis berarti bentuk dari wilayah itu sendiri. Dan dari daerah survei dibanding dengan penggunaan metode terrestris. Terrestris berarti pengukuran tanah. Seperti theodolite ini kan ya. Posisi yang ditentukan oleh GNSS atau GPS geodetik mengacu ke satu datum global yang relatif teliti dan mudah direalisasikan, yaitu datum WGS 84. Selanjutnya, GNSS dapat memberi ketelitian posisi yang spektrumnya cukup luas dari yang sangat teliti ya, ordernya milimeter sampai meter ya. Pemakaian sistem GNSS tidak dikenakan biaya, berarti ini sistemnya gratis. Tidak dikenakan biaya jika kita mengambil data langsung dari satelit ya. Terus lebih efisien dalam waktu, biaya operasional, dan tenaga. Nah, celah untuk memanipulasi data pada pengukuran GNSS lebih sulit dibanding menggunakan metode yang lainnya. Terus relatif mudah dipelajari sekalipun oleh orang awam yang belum pernah menggunakannya. Nah, ini adalah kekurangan atau kelemahan dari GPS geodetik. Harganya lebih mahal dari GPS konvensional, sekitar 170 juta. Terus kerugian yang menggunakan GPS dalam survei lapangan adalah di daerah yang sangat padat seperti perkotaan,
Nah, tidak terlihat langit, sehingga GPS tidak menerima sinyal langsung dari satelit, sehingga membuat lokasi GPS tidak sempurna. Berarti lokasi GPS tidak akan sempurna ya, atau tidak akan terlacak sempurna itu. Datanya tidak akan komplit. Nah, ini selanjutnya ada pengaplikasian GPS geodetik. Pertama, pastikan terlebih dahulu akan kelengkapan alat, seperti yang di sini, yang ada pada baris yang saat ini. Terus carilah lokasi pada titik koordinat, atau bisa juga menggunakan Google untuk menentukan lokasi. Berarti ini merupakan tempat untuk survei lapangan yang bakal kita teliti. Terus gunakan tripod pada permukaan datar, lalu leveling. Kemudian pasang tribats dan epox GPS, lalu kunci. Selanjutnya pasanglah juga record data kolektor di bawah epoch receiver dengan menggunakan sebuah pengunci recon. Selanjutnya pasang pula kabel yang menghubungkan recon dengan epoch. Dan ukur ketinggian dari dasar tanah ke epoch GPS receiver. Lalu bisa Anda catat pengukuran tersebut menggunakan GPS geodetik. Lalu nyalakan epoch GPS dengan menekan tombol power pada recon. Aturlah waktunya pada home dan mainkan program Call Surveyor. Nah, selanjutnya ganti default name pada kolom file dan pastikan pula bahwa satelit telah mencukupi minimal 4 satelit untuk kebutuhan dalam pengambilan data. Selanjutnya lebih lanjut, gunakan info GPS dengan klik tombol info. Nah, selanjutnya jangan lupa pula untuk memastikan 3 receiver. Pastikan ketiga receiver dengan menggunakan sistem data statistik. Jika telah selesai, semuanya segera matikan recon dengan cara klik tombol off. Pastikan juga GPS geodetik tertata dalam keadaan rapi kembali. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.